bihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberi kita semangat untuk selalu melaksanakan ajaran Allah untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya punya keyakinan bahwa kalau kita betul-betul melaksanakan ajaran Allah, kita akan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Pagi ini saya akan membahas mengenai galau. Kalau kita mencoba menerapkan ajaran Allah, insya Allah kita tidak perlu galau di dalam menghadapi kehidupan. Karena itu saya mencoba memakai judul "Jangan Galau Menghadapi Kehidupan". Saya akan mencoba membahas ini, mengapa galau bisa terjadi dan bagaimana cara menghindari kegalauan. Jadi kalau bisa, galau tidak pernah singgah di pikiran kita. Tapi kalau sudah terlanjur ada kegalauan, maka mudah-mudahan pedoman ini bisa kita pakai untuk mengatasi kegalauan. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, karena galau itu masalah yang abstrak, saya akan mencoba mengemukakan suatu kasus yang betul-betul terjadi pada seseorang. Lalu kita mencoba melihat latar belakang mengapa itu terjadi. Kemudian kita membangun konsep apa yang bisa kita kembangkan untuk kebahagiaan hidup dan menanggulangi kegalauan. Kita biasanya merasa galau ketika kita sedang dihadapkan pada dua pilihan atau menganggap bahwa kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, yang pertama tadi, yaitu kita dihadapkan atau bingung dihadapkan dua pilihan. Misalnya ada seorang gadis bernama Nana. Ini nama samaran, saya pernah ketemu anaknya. Jatuh cinta pada Danu, ini juga nama samaran. Nana, mohon maaf saya tidak pakai Nina supaya tidak sama dengan Ibu Nina. Nana sangat menginginkan untuk nikah dengan Danu. Tetapi ibunya malah menentangnya karena ada sejarah yang tidak menyenangkan antara keluarganya dan keluarga Danu. Sang ibu mengancam bahwa dia lebih baik kehilangan anak daripada berbesanan dengan keluarga Danu. Nana lalu bingung antara dua hubungan kasih sayang, yaitu kasih sayang dari ibunya dan kasih sayang dari Danu. Ini mohon maaf ini kalau saya salah dikoreksi Bu Nina. Seringkali juga disebut conflict of motivations. Kenapa kita galau dan rasanya tidak nyaman di perasaan kita? Karena di situ ada unsur takut. Takut kehilangan salah satu dari dua. Apakah ibunya atau kekasihnya? Mari kita sebagai contoh kasus kita contoh kasus yang lain ya. Suatu kasus yang lain yang bisa kita pelajari. Kita perhatikan kegalauan terjadi pada seorang pemuda. Anggaplah dia bernama Iqbal. Iqbal telah menyelesaikan kuliahnya strata 2 S2. Karena ia ingin melanjutkan studinya lagi, ia berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang dituntut oleh universitas sebagai syarat bagi calon peserta studi berikutnya, yaitu antara lain bekerja selama 1 tahun di suatu lembaga di luar kota yang ditunjuk oleh universitas. Lalu mengumpulkan poin akademik secara semacam seminar, penelitian, dan karya ilmiah, dan hal-hal yang lain. Untuk memenuhi kewajiban ini, untuk memenuhi wajib kerja, dia memilih lembaga yang memungkinkannya sering kembali ke Jakarta agar bisa mengikuti seminar-seminar akhir pekan di Jakarta. Waktu itu belum ada COVID, jadi dia mengharapkan
kalau untuk mengikuti seminar dia harus pulang ke Jakarta. Tapi ternyata dengan adanya COVID, dia bisa mengikuti seminar meskipun tetap di kota itu karena pakai Zoom. Dapatlah ia lembaga semacam itu dan ia jalani meskipun gajinya relatif lebih kecil daripada lembaga serupa di daerah lain. Setelah menjalani kegiatan-kegiatan semacam itu selama 4 bulan, ia menerima telepon dari temannya bernama Harto. Singkat cerita, Harto bertanya, "Iqbal, lu sudah punya tabungan berapa dari perolehanmu bekerja di situ?" "Baru sedikit, puluhan juta lah," kata Iqbal. "Kenapa hanya sedikit? Seharusnya sudah mencapai ratusan juta," kata Harto. Iqbal mulai galau. Ada kekecewaan. Seandainya aku memilih lembaga di kota lain sebagai tempat kerja, tentu tabunganku sudah banyak sekali. Dia juga merasa bingung. Apakah sebaiknya aku tetap menggunakan sebagian besar waktuku untuk belajar dan mengikuti seminar, atau untuk mencari pekerjaan sambilan agar penghasilannya bertambah? Lalu kebetulan hari itu juga ia bertemu dengan seorang psikolog dan menceritakan dialognya dengan Harto. Si psikolog berkomentar kepada Harto, "Kamu tidak akan," mohon maaf, psikolog tadi berkomentar kepada Iqbal, "Kamu tidak akan pernah bahagia kalau seperti itu. Kamu menaruh kebahagiaanmu di hati orang lain. Seharusnya kamu menaruh kebahagiaanmu di hatimu sendiri," kata psikolog tadi. Pelajaran yang bisa kita ambil, kita jangan suka membanding-banding kekayaan diri dengan orang lain. Dan kita mesti pandai-pandai melihat value yang tinggi dari hal-hal yang sifatnya non-materi. Jadi dalam hal ini Iqbal tergoda oleh omongan si Harto yang sifatnya materialistik. Padahal dia ingin kuliah lagi, yang dia cari bukan hanya materi, tetapi keilmuan dan spiritual yang non-materi. Saya coba kutipkan di Al-Quran. Allah berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami coba mereka dengannya. Dan karunia Allah, karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini di surat Thaha ayat 131. Yang pertama. Yang kedua, kita jangan terlalu memperhatikan omongan orang yang fokusnya pada materi. Pikiran kita akan terbawa lebih ke materi daripada yang ke spiritual. Kita jangan terlalu memperhatikan omongan orang yang fokusnya pada materi dan tidak mampu melihat yang non-materialistik. Ini akan membuat kita galau atau sedih. Allah memperingatkan, "Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a huwas sami'ul alim." Janganlah kamu sedih dikarenakan perkataan mereka. Sesungguhnya kemuliaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita meyakini bahwa kemuliaan itu yang mempunyai Allah, dan mekanisme untuk memperoleh kemuliaan itu juga mesti dari Allah. Allah itu membuat mekanisme kemuliaan seseorang tidak semata-mata melalui materi. Justru lebih banyak melalui hal-hal yang non-materi. Oleh karena itu, kita mesti memperhatikan bagaimana cara kita memperoleh kemuliaan itu. Kita mencari atau minta resep kepada yang memiliki kemuliaan tadi. Agar tidak mudah galau, kita juga mesti mempunyai prinsip-prinsip yang kita pegang teguh, sehingga prinsip itu menjadi kepribadian kita. Dan kita mesti
mengenali dengan baik kepribadian kita sendiri. Dengan demikian, kalau kita mempunyai prinsip dan kita mengenali prinsip kita sendiri, maka dinamika kehidupan di lingkungan luar yang lebih luas tak perlu menggoyahkan pendirian kita sendiri. Ini karena kita sudah punya prinsip, sehingga motivasi-motivasi itu semuanya sudah intrinsik atau internal dari diri kita sendiri. Kita menghadapi dan merespon dinamika lingkungan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan kepribadian kita. Misalnya Allah berfirman di surat 35 ayat 5, Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Oleh karena itu kalian jangan tertipu oleh kehidupan di dunia. Dan kalian jangan tertipu oleh apapun yang bisa menipu kamu. Kita mesti berpegang bahwa janji-janji Allah, kalau namanya janji itu masa depan, kita hidup suatu saat kita akan makin lemah. Kalau sekarang misalnya kita punya penghasilan yang besar, suatu saat akan berkurang. Kalau sekarang kita masih kuat, suatu saat kita akan lemah. Bahkan kalau sekarang kita hidup, nanti akan mati. Dan setelah mati, kita itu akan dibangkitkan kembali. Ketika kita dibangkitkan kembali, kita akan hidup selama-lamanya. Nah, kita memperhatikan value itu hanya value yang di dunia ini saja, atau value yang di akhirat juga, yang waktunya lebih panjang. Lalu bagaimana kita merumuskan prinsip-prinsip dasar untuk kepribadian kehidupan kita? Kita tidak bisa membangun prinsip kecuali dengan menentukan terlebih dulu tujuan hidup. Jadi saya ulang, untuk kita bisa membangun prinsip-prinsip kehidupan, kita harus terlebih dahulu menentukan dan membangun tujuan hidup. Tujuan hidup terdiri dari tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, tujuan hidup ini kita pegang teguh untuk menyusun prinsip-prinsip tadi. Untuk memudahkan ilustrasi, kita bahas tujuan jangka pendek yang dimiliki oleh Iqbal. Target yang ia ingin capai adalah menjadi ahli di bidang tertentu. Target ini harus ia pegang teguh. Lalu ia tarik garis lurus yang terdiri dari titik-titik berupa program-program atau langkah-langkah yang bisa mengantarkannya ke target tersebut. Misalnya, untuk bisa menjadi ahli, ia harus diterima dulu sebagai peserta program studi. Untuk diterima, ia harus memenuhi beberapa syarat, antara lain bekerja 1 tahun di lembaga yang ditunjuk, mengikuti berbagai seminar yang relevan, memperdalam dan memperluas pengetahuan dan pengalaman. Lalu mengumpulkan uang untuk biaya masuk dan uang semesteran. Dari berbagai syarat tersebut ada yang bisa diperoleh secara instan. Misalnya uang, itu dalam waktu instan, 1 menit bahkan itu bisa. Bisa juga diperoleh dengan cara perlahan-lahan nabung 1.000 demi 1.000. Dan ada yang harus ditekuni sedikit demi sedikit, tidak bisa instan. Seperti memperdalam pengetahuan dan mengikuti seminar. Seminar itu sendiri ada jadwal, dan pengetahuan itu kita hanya bisa menyerap ilmu sedikit demi sedikit dari buku yang kita baca atau dari informasi yang kita dengar. Dengan demikian, kalau dia Iqbal tidak pandai mengatur waktu dengan baik, bisa jadi dia nanti mempunyai uang yang banyak sekali, tapi dia tidak lulus mengikuti tes masuk. Jadi uang banyak tidak bisa menolongnya untuk mencapai target karena tidak diterima sebagai peserta kuliah. Sebaliknya, bila dia tekun belajar, kemungkinan besar dia lulus tes. Tapi bisa jadi ia tidak punya uang yang cukup untuk membayar. Kekurangan uang semacam ini banyak solusinya. Misalnya dengan mencari beasiswa, mencari bantuan orang tua atau saudara, atau mencari pinjaman. Dengan demikian, dia tidak perlu galau
ketika temannya mengolok-olok karena tak punya tabungan yang banyak. Ketika Iqbal berhasil kuliah lagi dan lulus sebagai tenaga ahli, ia bisa galau lagi. Jadi maksud saya, seandainya si Iqbal itu sudah berhasil masuk ke perguruan tinggi lagi, dan dia belajar selama 2 atau 3 tahun, dia menjadi ahli yang sangat ahli di situ, mungkin nggak dia galau? Bisa. Dia galau lagi kalau ia belum mempunyai tujuan baru dalam yang bisa diraih. Artinya dia tidak punya target baru. Oleh karena itu, ketika kita itu sudah mencapai satu target, kita mesti memasang target baru lagi supaya kita punya semangat hidup. Oleh karena itu, Iqbal perlu merumuskan tujuan jangka panjang atau yang kita sebut ultimate goal. Lalu semua tujuan lain, jangka pendek dan sedang, harus disesuaikan atau segaris lurus dengan tujuan jangka panjang. Suatu tujuan disebut berjangka panjang. Ini istilah yang saya pakai, ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Suatu tujuan kita sebut berjangka panjang bila targetnya melampaui garis batas kematian, yaitu target yang bisa diperoleh di alam akhirat. Di alam akhirat hanya ada 2 tempat tinggal, yaitu surga dan neraka. Tentu kita memilih surga. Karena surga bisa kita peroleh bila kita bisa menyenangkan Allah. Saya ulang, kita bisa memperoleh surga. Caranya gimana? Kalau kita bisa menyenangkan Allah, maka semua langkah perbuatan kita mesti berorientasi untuk menyenangkan Allah, yang biasanya disebut mencari ridho Allah. Cara menyenangkan Allah yang mudah adalah kita laksanakan saja tugas-tugas dari Allah dan kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Pasti Allah akan senang. Nah, kalau kita bisa berkomitmen semacam itu, apapun yang kita lakukan hanya dalam rangka mencari ridho Allah, lalu kapasitas kita, fasilitas yang kita miliki, semua kita kerahkan hanya untuk mencari ridho Allah. Ini digambarkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha amradatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya. Ini istilah yang istilah bahasa yang dipakai oleh Allah ini, menjual. Yang seringkali lalu para ahli tafsir menerjemahkan dengan menukar. Atau ada juga yang menerjemahkan mengorbankan, tetapi arti letterleknya adalah menjual. Jadi di antara manusia ada orang yang menjual dirinya hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Allah itu Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, kalau kita bisa semacam ini, maka motivasi kita itu hanya satu, yaitu mencari kesenangan Allah. Kalau kita mencari kesenangan Allah berhasil, berarti kekasih kita adalah Allah. Kalau kekasih kita hanya Allah satu, maka langkah-langkah yang kita lakukan hanya mencari Allah saja, tidak yang lain-lain. Nah, kalau kita itu mencintai Allah dan menggantungkan diri pada Allah, rasa takut tidak ada. Karena Allah tidak pernah hilang. Kalau kita mencintai orang, dia bisa hilang. Kita mencintai harta, harta bisa hilang. Kita mencintai jabatan, jabatan bisa hilang. Ya, jadi yang kita cintai hanya Allah, dengan cara kita melakukan apapun hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Dengan berpegang teguh pada tujuan akhir ini, kita bisa mengukur apakah komentar orang lain itu relevan atau sejalan dengan tujuan kita. Kalau komentar orang itu tidak sejalan atau tidak relevan dengan tujuan kita, kita tidak usah menghiraukan. Kalau misalnya ada tawaran pekerjaan atau proyek, kita ukur juga dengan tujuan tersebut. Bila tidak sejalan dengan tujuan tadi, kita tolak. Meskipun tawarannya uangnya banyak. Dan tak perlu menyesal meskipun proyek tersebut itu banyak menawarkan uang. Jadi semua kegiatan yang tidak sejalan dengan tujuan akhir, kita anggap tidak ada gunanya
dan kita tinggalkan saja. Ini sesuai dengan surat Al-Mu'minun ayat 3, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang mukmin yang benar-benar mukmin adalah orang-orang yang meninggalkan atau menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Jadi ukuran kegiatan itu berguna atau tidak itu kita cek dengan tujuan tadi. Kalau sesuai, itu berguna. Kalau bisa mengantarkan kita kepada tujuan, itu berguna. Kalau tidak bisa mengantarkan kita kepada tujuan, itu tidak berguna. Apalagi kalau membuat melenceng perjalanan kita. Oh, itu udah kita jauhi saja. Bila ada tawaran beberapa kegiatan yang semua relevan dengan tujuan akhir. Nah ini, kalau misalnya banyak tawaran, terus kita ukur dengan tujuan tadi. Wah, ini semuanya menuju ke arah tujuan saya ini. Nah, kalau jumlahnya banyak, maka kita mesti pandai-pandai mensortir, memilah-milah mana yang value-nya lebih tinggi, mana yang lebih penting. Nah, itu berarti kita menyeleksi daftar-daftar kegiatan dengan skala prioritas. Orang Islam yang baik itu pasti mempunyai skala prioritas, sehingga kita itu perbuatan kita makin hari makin produktif, value-nya makin tinggi, karena kita meninggalkan yang kurang produktif, apalagi yang tidak ada gunanya. Mengenai kasus Iqbal, kegalauan tidak perlu terjadi kalau dia berpegang teguh pada tujuan jangka pendeknya dan tujuan jangka panjangnya. Karena ia memegang teguh tujuan pendeknya, yaitu melanjutkan studi dan menjadi ahli di bidang yang ia idamkan, ketekunannya dalam belajar dan mengikuti seminar-seminar tidak tergoyahkan. Meskipun ada cerita bahwa teman-teman sejawatnya rata-rata telah memiliki tabungan uang dalam jumlah yang banyak. Terlebih lagi, ketika dia memegang teguh tujuan jangka panjangnya, yaitu ke surga Allah, dia tidak merasa sayang uang ketika dia harus menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari orang tuanya yang sudah tua sekali. Jadi penghasilan yang tidak besar tidak masalah, apalagi malah dikurangi lagi karena dia harus membantu orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak masalah, karena membantu orang tua itu mengantarkan dia ke surga. Allah bersabda, Rasulullah mengatakan, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, kita menyenangkan dulu kepada orang tua. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini berguna. Cuma saya ingin merangkum sedikit bahwa agar kita tidak mudah galau, maka kita pertama jangan suka membanding-banding kekayaan diri dengan orang lain. Pertama, yang kedua, jangan terlalu menghiraukan omongan orang-orang yang materialistik. Yang ketiga, dinamika hidup di luar sana tak perlu menggoyahkan pendirian kita. Yang keempat, kita fokus pada tujuan hidup. Tujuan hidup jangka panjang, ultimate goal adalah ridha Allah. Karena Allah mengatakan, wa ridwanun minallahi akbar, ridhonya Allah itu lebih besar daripada surga. Artinya, kalau Allah sudah ridho pada kita, kita nggak usah minta surga, pasti dikasih surga oleh Allah. Demikian, mudah-mudahan berguna. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi. Saya mudah-mudahan saya bisa menjawab kalau ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Dan Bapak ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau mau bertanya, mute-nya dibuka dulu.
Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Ini suka. Maharsi, silakan. Ibu Nina Maharsi, Pak. Oh, Ibu Nina Maharsi. Silakan Ibu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, belum bisa on-in video dulu, masih beberes untuk bekerja soalnya. Bapak, saya mau menanyakan begini, kalau tadi kan Bapak sampaikan ketika kita punya beberapa prioritas, beberapa pilihan yang semuanya insya Allah menuju ke jalannya Allah gitu ya. Dan kita kan membuat prioritas gitu. Nah, bisa juga kemudian kita memohon bantuan Allah untuk menentukan mana yang terbaik itu melalui sholat istikharah ya Pak ya. Itu yang pemahaman saya gitu. Mungkin ada cara lain. Nah, bagaimana kemudian kita tahu cara Allah memberitahu kepada kita jawaban mana katakanlah dari 2 atau 3 pilihan ini yang terbaik menurut Allah. Gimana sih caranya Allah menjawab pertanyaan kita, doa kita itu? Saya pernah dengar kalau kata orang tuh lewat mimpi gitu katanya. Jadi nanti bermimpi, oh kayaknya jawabannya ini deh gitu. Tapi saya juga pernah mendengar bahwa kalau di manusia itu mimpi itu lebih banyak karena faktor maksudnya bukan jawaban Allah gitu, tapi justru karena dari setan. Nah, jadi pertanyaan saya satu, gimana cara Allah menjawab, dan benar nggak sih? Pertanyaan kedua, benar nggak sih kalau jawaban kita itu bisa hadir di dalam mimpi? Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih Bu Nina. Coba Bentar, saya Pak, mau. Rizka kok jadi menut? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Nina. Saya membahas dulu secara bahasa. Istikharah itu akar katanya sama dengan ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Istikharah juga sama akar katanya dengan khiyarah. Khiyarah itu pilihan. Nah, istikharah dalam hal ini yang seperti Mbak Dina sebutkan tadi lebih cocok artinya minta pilihan. Minta kepada Allah supaya Allah memilihkan. Nah, yang bisa dilakukan dalam istikharah ada macam-macam. Antara lain melalui sholat yang kita kenal dengan sholat istikharah. Kita mohon Allah pilihkan, doanya kita baca ketika sujud. Karena ketika sujud itu adalah saat dimana kita paling dekat dengan Allah. Kalau kita paling dekat, mudah-mudahan Allah menjawab. Ada juga cara dengan merujuk pada Al-Quran. Saya pernah diajari oleh bapak saya dan saya sering mempraktekannya. Anak saya ketika ingin memilih jurusan kuliah juga saya ajari pakai itu karena itu bisa instan. Kalau sholat tadi kan kita mengharapkan ada mimpi. Mimpi itu berarti kita tidur dulu. Ketika tidur belum tentu mimpi. Lama. Saya ajak anak saya baca Al-Quran. Dimulai dengan baca syahadat dulu 7 kali. Kemudian baca sholawat 7 kali. Dalam keadaan wudhu. Ya. Kemudian membuka Al-Quran. Yang diajarkan oleh bapak saya, bukanya acak. Mana saja. Kemudian dibuka ke arah kiri 7 lembar, lalu dibaca di lembaran yang ketujuh tadi, baris yang ketujuh. Itu seringkali cocok. Ya, seperti anak saya waktu itu, dia bilang bahwa ya aku kepengen kuliah di ITB. Nah, ini yang ikuti kita ini ada yang dari ITB ya, seperti Pak Yusuf ini ya. Saya tanya, kenapa ITB? Jawabannya, keren. Oh, kalau begitu kamu istikharah dulu. Terus setelah itu, ayat yang dia temukan, dia bilang, nggak relevan ya.
Saya bilang, bagaimana nggak relevan? Ayat itu kan diakhiri dengan kata, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kamu tadi kan kepengen kuliah di ITB karena keren. Keren itu kan sombong. Lalu dia memutuskan, ya deh, nggak jadi ke ITB. Terus dia ambil UI kedokteran dan alhamdulillah berhasil. Ya, bisa dengan cara Quran yang semacam itu. Kemudian bisa juga dengan cara kalau sholat tidak ada indikasi atau indikasinya membuat kita bingung. Tadi Mbak Nina menyebut sebenarnya mimpi itu dari Allah atau dari setan sih. Ada hadis yang mengutip hadis itu sabda Nabi SAW bahwa kalau kita mimpi bagus itu mimpi dari Allah. Tapi kalau mimpi buruk itu dari setan. Nah, kita kan sulit membedakan ini yang baik atau buruk. Nah, oleh karena itu kita mesti hati-hati ketika menafsirkan mimpi. Bisa dengan cara istikharah semacam itu. Kalau tidak berhasil, maka kita lakukan dengan Quran tadi. Kalau tidak berhasil lagi atau belum tahu caranya, bisa pakai cara yang ketiga, yaitu kita serahkan kepada pilihan Allah. Nah, kalau kita meminta pilihan Allah, syaratnya kita harus nurut dulu kepada Allah. Nurut dulu. Istilah kerennya takwa dulu. Takwa itu sebenarnya tidak perlu canggih-canggih. Udahlah, pokoknya kita disuruh sholat, kita sholat, suruh puasa, kita puasa, suruh menghindari perzinahan, kita hindari, jangan makan uang haram, kita hindari. Enggak keren-keren, enggak sulit-sulit amat. Kalau kita mau melakukan itu, maka insya Allah Allah akan memberi petunjuk di hatinya, bisa pakai inspirasi. Ayat yang saya pakai di surat At-Taghabun itu Allah mengatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk di hatinya langsung. Oh, ini. Ya. Jadi caranya adalah mengharapkan inspirasi dari Allah. Yang berikutnya masih dengan cara yang sama, yaitu dengan cara nurut kepada Allah. Kalau kita nurut, terus kita coba lakukan apa yang menjadi pilihan kita. Tapi dilihat, pilihan kita itu ada pelanggaran enggak. Misalnya, ada teman kita, kebetulan sekarang tidak hadir, dia ahli ekonomi. Dia bekerja di perusahaan finance, ya, perusahaan finance. Terus dia ragu-ragu ini benar apa enggak. Itu pernah dia tiba-tiba ada orang masuk dan dia ditapokin gitu. Pernah juga terus dia pindah ke tempat lain, dia memergoi, ternyata banyak dokumen-dokumen yang di embezzle, yang dikacaukan untuk mencuri di situ. Jadi dia melihat, wah nggak benar nih. Lalu ini artinya apa? Ketika dia berusaha nurut kepada Allah, Allah memberi petunjuk dengan cara dia mentok-mentok. Melakukan ini mentok, melakukan ini mentok, melakukan ini ketabrak, melakukan ini sakit dan sebagainya. Itu kita artikan sebagai pengarahan dari Allah. Nah, pengarahan itu adalah hasil dari istikharah tadi. Jadi istikharah itu artinya kan minta dipilihkan. Nah, minta dipilihkan itu bisa dengan berbagai cara tadi. Sholat, kemudian itu sholawat dan Quran, dan bisa melalui kejadian-kejadian sehari-hari. Kejadian sehari-hari itu adalah pilihan dari Allah. Ya. Allah mengatakan, innallaha yakhluqu wa yakhtar. Allah itu menciptakan dan memilih. Kita seringkali tidak bisa memilih. Di antara kita ada lahir laki-laki, ada lahir perempuan, nggak pernah kita milih.
Ada yang kita dilahirkan oleh keluarga yang kaya, ada keluarga miskin, kita nggak pernah milih. Ya, Allah yang memilih. Tapi pilihan Allah pasti baik. Ya, biyadikal khair. Hanya di tanganmu lah Allah semua kebaikan. Nah, coba kita harus pandai-pandai memilih mengapresiasi pilihan Allah itu. Kalau kita tidak pandai-pandai mengapresiasi pilihan Allah, yang terjadi kita akan keluh kesah. Keluh kesah itu siksaan. Keluh kesahnya itu sendiri menjadi siksaan di dunia, dan bahkan kalau keluh kesahnya itu menyalah-nyalahkan Allah, malah bisa menyebabkan dia masuk neraka. Ya. Jadi kita jalani saja dengan perhitungan-perhitungan yang kita buat. Aku mau melamar sana, kita jalani, coba itu lamar. Terus tidak diterima. Ketika tidak diterima, ya alhamdulillah, ini pilihan Allah, aku coba yang lain. Gak usah putus asa. Seringkali pilihan Allah itu baik. Saya kasih contoh. Saya punya teman, sudah tua orangnya sekarang. Dulu waktu masih muda, dia melamar beasiswa karena departemen dia, kementerian dia itu di sana ada tawaran beasiswa ke Amerika. Lalu dia ikut ujian. Ternyata dia tidak lulus. Terus ya alhamdulillah tidak lulus, memang ini kehendak Allah begitu. Terus kenapa dia gagal? Rupa-rupanya dia gagalnya di bahasa Inggris. Lalu dia kursus bahasa Inggris dan dia belajar dengan tekun. Berbeda bulan ada tawaran lagi. Dia mengikuti lagi, lulus karena bahasa Inggris dia sudah bagus. Nah, ketika lulus, beasiswanya itu jauh lebih bagus daripada angkatan yang dia ditolak. Yang ditolak itu angkatan beasiswanya itu hanya biaya sekolah. Tapi yang berikut ini itu penuh, lengkap. Biaya kuliah, biaya hidup untuk keluarga. Jadi dia bisa mengajak istrinya. Visanya pun juga keluarganya bisa ikut. Oh, rupa-rupanya Allah memilihkan yang lebih baik untuk aku. Oleh karena itu, ketika kita gagal, kita mesti husnudzon, bersangka baik kepada Allah. Nah, ini memang perlu ketekunan dan perlu hati-hati, karena ya kadang-kadang kita itu tergoda oleh setan. Kalau misalnya mimpi tadi, bisa juga dalam hal menempuh si pilihan-pilihan kita. Kadang-kadang kita tuh punya semangat yang berlebihan sehingga kita menerjemahkannya itu kurang pas. Misalnya kebetulan dapat pekerjaan, duitnya banyak, tapi duit apa itu? Oh, duit sikutan. Ya, ini sikutan ini istilah zaman dulu. Itu zaman dulu itu seringkali orang kalau masuk suatu lembaga bilang, kenapa kamu mau jadi itu? Gajinya kan kecil. Jawabnya, gajinya memang kecil, tapi sikutannya besar. Nah, itulah seringkali ada pekerjaan yang gajinya kecil, tapi orang itu rela memberi sogokan yang jumlahnya besar sekali. Nah, itu karena sikutan itu. Nah, ini kita mesti tahu lah, ini duit-duit yang tidak halal, ini setan. Ya, jadi mengenali setan itu bisa dengan kriteria kata Nabi tadi, kalau mimpinya buruk itu dari setan. Bisa dalam kegiatan sehari-hari, kalau ada unsur yang haram, maka itu adalah setan. Mudah-mudahan menjawab, Mbak Nina.